Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM D1A021176, mahasiswa semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua poin penting dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, yaitu poin pertama, kenapa undang-undang diposisikan sejajar dengan peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang. Yang kedua, bagaimana eksistensi peraturan desa di Indonesia. Jadi baik, kita mulai videonya. Baik teman-teman, di sini saya akan mulai menjelaskan dari apa sih pengertian dari desa. Jadi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979, pengertian dari desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi desa itu berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, namun tetap harus dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pengertian desa juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, pengertian dari desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu ya teman-teman, dari ketiga undang-undang ini dapat kita simpulkan bahwa desa itu berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri. Sekarang setelah kita membahas tentang pengertian dari desa, kita beralih ke pengertian kelurahan. Apa sih pengertian dari kelurahan itu? Jadi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, kelurahan adalah wilayah gabungan dari beberapa rukun warga. Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat desa, kabupaten, atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Jadi itu ya pengertian dari kelurahan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang apa sih dasar hukum dari pemerintahan desa tersebut. Jadi dasar hukum dari penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ada juga Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan desa. Kemudian ada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Dan masih banyak lagi, namun di sini saya hanya menyebutkan 5 dasar dari penyelenggaraan pemerintahan desa.
Setelah membahas tentang pengertian desa dan kelurahan, kemudian membahas tentang dasar hukum dari penyelenggaraan pemerintahan desa, saya beralih ke apa sih perbedaan dari desa dan kelurahan. Jadi di sini ada 7 perbedaan dari desa dan kelurahan. Yang pertama ada perbedaan sebutan untuk pemimpin. Jadi, perbedaan yang paling mendasar yang menjadi ciri desa dan kelurahan terletak pada sebutan untuk pemimpin di wilayahnya. Jika desa dipimpin oleh seorang kepala desa, maka berbeda dengan kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah. Meski memiliki sebutan yang berbeda, keduanya tetap memiliki kesamaan fungsi. Kemudian yang kedua ada perbedaan status kepegawaian. Perbedaan desa dan kelurahan juga dapat kita lihat dari status kepegawaian perangkat administratif yang mengatur jalannya pemerintahan. Kepala desa bersama staf yang memimpin desa bukanlah berstatus sebagai pegawai negeri. Namun, mereka umumnya bekerja secara swadaya, sedangkan lurah bersama stafnya umumnya adalah seorang PNS yang digaji oleh APBD kabupaten atau kota. Kemudian ada proses pengangkatan pemimpin. Di sini proses pengangkatan pemimpin juga menjadi salah satu perbedaan yang paling mendasar dari kelurahan dan desa. Jika di desa, pemimpin atau kepala desa ditunjuk melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh setiap warga desa secara demokratis, sedangkan di kelurahan, pemimpinnya ditunjuk langsung oleh wali kota atau bupati. Yang keempat, ada perbedaan masa jabatan pemimpin. Karena ditunjuk oleh masyarakat, masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang terbatas hanya dalam 2 periode yang masing-masing lamanya 5 tahun. Sedangkan untuk lurah dapat memimpin wilayah kelurahan dalam masa yang tidak terbatas, tergantung dari keputusan bupati atau wali kotanya. Terbatas masa kepemimpinan lurah hanya dibatasi oleh masa pensiunnya sebagai seorang pegawai negeri sipil, yakni sekitar usia 55 tahun. Kemudian ada perbedaan sumber dana pembangunan. Jadi perbedaan desa dan kelurahan juga dapat kita lihat dari dasar atau sumber dana pembangunan yang digunakan. Desa saat ini memperoleh sumber dana pembangunan dari APBN melalui adanya dana desa, sedangkan untuk kelurahan memperoleh dana pembangunan yang bersumber dari APBD kabupaten atau kota masing-masing. Kemudian ada perbedaan badan perwakilan. Desa dan kelurahan juga menerapkan sistem perwakilan sebagai kontrol dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpinnya. Akan tetapi, sebutan untuk badan perwakilan masing-masing ternyata berbeda. Badan perwakilan desa dinamai dengan BPD atau Badan Perwakilan Desa, sedangkan Badan Perwakilan dari Kelurahan dinamai dengan DK atau Dewan Kelurahan. Baik BPD maupun DK ini, keduanya memiliki anggota yang memiliki dusun atau RW. Dan yang terakhir adalah perbedaan sosiolog. Perbedaan sosiolog kelurahan umumnya berada di wilayah perkotaan hingga wilayah suburban. Secara sosiologi, warga kelurahan umumnya tidak memiliki ikatan batin yang kuat satu sama lain. Jadi sendiri-sendiri, beda halnya dengan warga di desa, memiliki prinsip gotong royong dan kebersamaan yang umumnya masih lekat dimiliki oleh masyarakatnya. Baik, di sini kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian undang-undang dan pengertian dari peraturan perundang-undangan. Jadi, pengertian undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Kemudian pengertian peraturan perundang-undangan
Pengertian peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, perbedaan dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan ini, jika undang-undang merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka peraturan perundang-undangan merupakan peraturan pemerintah yang dibentuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa atau dalam keadaan darurat untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan 2 poin yang menjadi inti dari tugas hukum pemerintahan desa dan kelurahan ini. Yang pertama, kenapa undang-undang diposisikan sejajar dengan peraturan pengganti undang-undang? Jawabannya di sini karena Perpu telah disetujui oleh DPR. Apabila Perpu disetujui oleh DPR, akan dijadikan undang-undang. Sedangkan apabila Perpu itu tidak disetujui oleh DPR, maka akan dicabut. Karena itu, hierarkinya adalah setingkat atau sama dengan undang-undang, sehingga fungsi maupun materi muatan Perpu adalah sama dengan fungsi maupun materi muatan undang-undang. Jadi, saat suatu Perpu telah disetujui oleh DPR dan dijadikan undang-undang, saat itulah biasanya Perpu dipandang memiliki kedudukan atau diposisikan sejajar atau setingkat dengan undang-undang. Hal ini disebabkan karena Perpu itu telah disetujui oleh DPR. Intinya Perpu itu disetujui dulu oleh DPR, walaupun sebenarnya secara hierarki perundang-undangan, fungsi maupun materi, keduanya memiliki kedudukan yang sama meski peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang belum disetujui oleh DPR. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan pun demikian, kedudukan Perpu disejajarkan dengan undang-undang dan posisinya di bawah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian pertanyaan kedua atau poin kedua itu, bagaimana eksistensi dari peraturan desa di Indonesia? Peraturan desa merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru dalam kenyataannya di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru, dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini dibuka. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan masyarakat desa mengabaikan peraturan desa sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Kenyataannya seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu peraturan desa. Banyak pemerintah desa hanya menganggap sekedar ada peraturan desa, sehingga peraturannya seringkali disusun secara sembarangan. Padahal peraturan desa hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Di dalam konstitusi, khususnya pasal 18B ayat 2 menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Maka dari ketentuan pasal 18B ini kita bisa melihat bahwa negara Republik Indonesia sudah jelas
bahwa seharusnya desa yang pemerintahannya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat tetap dihormati dan diakui dalam bingkai besar negara bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal ini sudah jelas pemerintah mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Mungkin hanya ini jawaban yang dapat saya sampaikan melalui video singkat ini. Mohon maaf apabila jawaban yang saya sampaikan kurang tepat, dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.